Hai semuanya, welcome para pejuang kripto, welcome to Docsans official channel. Oke, mari kita bahas 2025 kripto bear market, kata orang bodoh ya. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam sini merupakan analisa internal, bukan acuan dalam investasi ataupun ajakan menjual maupun membeli. Ya langsung aja kita bahas ya. Bear market 2025 ya, itu khusus kata orang bodoh ya. Ya, untuk mengetahui local bottom ya. Mengetahui local bottom, kita memakai true market mean. True market mean price adalah angka yang menunjukkan harga rata-rata Bitcoin yang dibeli di pasar secondary. Indikator ini seringkali menjadi local bottom di bull market. Oke. Ya, berapa sih true market mean-nya ya di 2025 ya, 2024 2025 ini? Mean-nya harga Bitcoin di 64.000 ya, 64.200 ya. Yang kemarin itu di tahun 2020 ya, itu 28 ya, 28.000. Untuk yang di tahun 2016 ya, 2017 itu di $500. Oke, jadi nanti sementok-mentoknya seharusnya turunnya di 64.200 ya. Untuk yang di tahun 2020 itu sempat ya menyentuh 28.300 ya. Waktu itu Elon Musk itu ya yang bilang akan menjual Bitcoin-nya. Oke, Fear and Greed sekarang dalam keadaan fear ya. Ini tanggal 16 Maret. Extreme Fear merupakan market bottom dan layak untuk dicicil beli ya. Ini udah indikator Extreme Fear atau fear gitu ya. Itu sudah layak beli. Ya, di sini ada S&P 500 dan Bitcoin ya hubungannya ya. Di sini terdapat koreksi diskon ya 10% ya. Di SPX 10% ya. Diskonnya cukup besar ya. Jadi tiap kali SPX itu atau S&P 500 ya, itu koreksi ya sebesar 10%, dia pasti langsung naik. Koreksi 10% naik. Gitu terus, ini juga koreksi 10% naik. Jadi ini juga lagi bottom ya untuk S&P ya. Kalau misalkan S&P bottom, seharusnya Bitcoinnya juga kemungkinannya bottom juga ya. Kalau S&P koreksinya 10% ya, untuk Bitcoin koreksinya 30% itu wajar ya. Karena market cap-nya SPX lebih besar gitu ya. Jadi di sini menunjukkan bottom di sini. Semoga masih bisa ketahan ya ini ya. Bottomnya kemarin di 78 ya, 78K untuk Bitcoin. Ya, pasar saham US dan BTC ya, grafiknya tuh selalu sejalan ya. Jika S&P turun, maka Bitcoin juga turun. Pasar saham US saat ini sudah oversold ya. Oversold, seharusnya akan ada relief rally dalam waktu dekat. MACD juga sudah bottom, RSI juga udah bottom. Ya, dilihat di sini ya, S&P 500 ya. MACD-nya sudah oversold guys. Ya. Sudah mirip kayak tahun 2022 yang di bear market kemarin. Mirip tahun 2022 ya saat bear market. Kemudian RSI juga oversold. Mirip tahun 2022 juga. Untuk RSI sekarang angkanya di angka 22 ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Bitcoin versus M2 Global Liquidity Index ya. Di sini ada delay sekitar 60 sampai 75 hari ya, guys ya. Jadi di sini untuk Global Liquidity Index dia udah naik hampir mencapai all time high ya di sini. Hampir mencapai all time high-nya. Kemudian Bitcoin masih di sini ya. Kemungkinan kalau dari data ini Bitcoin akan terbang ya 2 sampai 3 bulan lagi ya, 3 bulanan lah ya. Akan mengikuti Global M2 Liquidity Index ya. Ya ini ya juga sama ya. BTC versus M2 Global Liquidity Index. Di sini kemungkinan BTC juga akan drop lagi juga bisa ya, sesuai mengikuti global ini ya, liquidity-nya. Terus nanti ngepam lagi, oke? Jadi perkiraanku di Juni Juli itu bisa ngepam ya. Untuk sekarang kita masih dalam fase cicil beli. Ya, harga Bitcoin versus M2 Liquidity Global Index. Harga BTC selalu sejalan dengan banyaknya liquidity global ya, atau arus uang ya, arus uang yang ada di market itu sejalan ya. Jika likuiditas di pasar naik, BTC naik. Jika likuiditas di pasar turun, BTC juga pastinya turun ya. Harga BTC selalu delay sekitar sekian ya dengan M2 Global. M2 Global sekarang udah all time high, berarti perkiraan Juni-Juli Bitcoin akan terbang ya seharusnya. Kalau sesuai dengan data.
Di sini juga ada DXY ya versus Bitcoin ya. Dimana jika DXY itu turun, maka Bitcoinnya ngepump. DXY turun, Bitcoinnya terbang, gitu ya. Tahun 2017 ya, yang DXY ini yang grafik biru. Misalkan ini grafik birunya itu turun, maka Bitcoinnya ngepump ya. Itu 2017 ini ya, turun ngepump. Kemudian lagi 2021 ya, dolar yang warna biru ini turun ya, Bitcoin ngepump. Ini juga kemarin ya, ini juga turun DXY-nya atau dolar ya, Bitcoin ngepump. Ini juga ya, sekarang ya tahun 2025 Bitcoin ada DXY ya atau dolar itu ada kecenderungan untuk turun lagi guys, turun, maka kemungkinan Bitcoin juga akan terbang ya. Sini ada juga Bitcoin price manipulation ya. Di sini ada ya ini tahun yang kemarin ya, 2024. Jadi di sini ada boring consolidation ya atau chop solidation ya. Kemudian di shake out baru langsung rally ya. Kemudian habis gitu yang di bulan kemarin ya, tahun kemarin Maret ya, Maret sampai Agustus itu boring ya marketnya. Boring cenderung turun. Boring cenderung turun yaitu chop solidation, habis gitu shake out. Tiba-tiba di September Oktober naik ngepump tinggi ya. Ini juga sama sekarang ya. Polanya seperti itu. Kemungkinan shake out-nya ya atau consolidation-nya kemungkinan masih lama ya, sampai April atau Mei baru gitu. Setelah itu langsung massive rally ya. Maret sampai Juni 2025 market cenderung sideways konsolidasi. Juni ada Fed's cut rate ya. Ya, di sini Fed's fund rate ya, penurunan suku bunga. Terdapat prediksi di sini di bulan Juni ya, di bulan Juni itu terdapat penurunan sebesar 25 basis point ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Jadi kemungkinan ada 3 red cut guys sampai akhir tahun 2025 di sini ya. Bahkan di bulan Desember di sini, Desember ada 97% untuk red cut guys. Gitu ya. Ini apa artinya? Jika suku bunga AS itu rendah, maka aset berisiko seperti Bitcoin dan saham itu cenderung naik. Karena orang malas ya menabung atau deposito karena bunganya terlalu kecil. Sekarang ini lagi gede guys. Biasanya bunganya dari Amerika itu adalah 0% ya. 0 sampai 1%. Ya, di sini ada bullish news juga ya dari Elon Musk ya. Ini udah agak lama ya beritanya ya. Jadi dapat 5.000 ya, 5.000 uang ya bagi si pembayar pajak ya. Jadi kena dapat refund 5.000 dolar ya bagi pembayar pajak. Itu menggunakan Doge ya, Doge-nya Elon Musk. Intinya pemberian cek, Elon Musk mengusulkan untuk memberikan cek 5.000 kepada setiap warga negara AS. Sumber dananya dari mana? Dana tersebut akan berasal dari penghematan pemerintah atau dari DOGE ya. Kemudian diskusi dengan Trump, Musk berencana untuk berbicara dengan Trump mengenai proposal ini. Di sini ada regulasi juga ya, DeFi, SEC ya. Jadi SEC ini sekarang sudah mulai lunak ya. Banyak tuntutan-tuntutan dari SEC di tahun-tahun kemarin itu sudah digugurkan ya guys ya. Oke, ada lagi ini Bitcoin Strategic Reserve dan Bitcoin Act 2025. Kemarin sudah disahkan ya untuk Bitcoin Strategic Reserve ya, yang mana tidak akan menjual Bitcoin yang sitaan yang sudah didapat ya dari penipuan-penipuan ya, itu tidak akan dijual oleh Amerika Serikat. Kemudian ada lagi Bitcoin Crypto Strategic Reserve termasuk XRP, Sol dan ADA. Kemudian ada lagi Bitcoin Act 2025 ya, itu yang mana akan mengakumulasi 1 miliar atau 1 juta ya, 1 juta Bitcoin dalam waktu 5 tahun ya. Gitu. Di sini dari Cynthia Lummis ya yang biasanya mengajukan proposal ya di Bitcoin Act 2025 ya. Ini akan masif ya guys ya. Tapi masih 5 tahun lagi. Ya, kesimpulannya apa? Market akan dipump pada Q4 2025 ya. Itu persentasenya 65% dibanding 35%. Yang pertama, liquidity ya atau arus uang di market kripto masih rendah. Hal ini karena efek tarif dari Trump.
doji ya di OGE, dan The Fed belum menurunkan suku bunga. Rencananya bulan Juni ya, tanggal 18 tahun 2025 akan terjadi pemotongan suku bunga yang pertama ya di tahun ini ya. Yang kedua, cicil atau DCA ya, Bitcoin mulai hari ini sampai Juni 2025. Ketiga, pakai tekniknya Michael Saylor ya dalam akumulasi Bitcoin. Kemudian 65% akan terjadi bull market pada Juli ya, yaitu Q4 sampai bahkan Q1 2026 ya. Kalau Juli itu masih Q3 ya. Terutama untuk Bitcoin ya. Oke, yang kelima, altcoin akan menderita di masa-masa Maret sampai Juni 2025. Yang keenam, Bitcoin Strategic Reserve dan Bitcoin Act 2025 akan segera disahkan. Ya, jadi sekalinya market banjir ya akan uang, last pump ini akan sangat tinggi naiknya. Ya, bull market masih belum akan terjadi dalam waktu dekat ya. Stay in the market, trade, dan sorok kencang di bulan Mei sampai Juni ya. Juni akhir akan ada rate cut dan QE. Market akan rally pada sekitar Juli sampai September ya. Ya, terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terus kalau misalkan mau tanya-tanya bisa ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Ingat, segala perbuatan buruk kita selalu ada balasannya. Kalau di dunia itu namanya karma, kalau di akhirat namanya dosa. So, jangan lupa berbuat kebaikan. And bye-bye.